Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Lagi-lagi tanah Papua bergejolak, imbas pola dan ucapan yang tidak enak. Aksi dan reaksi sulit untuk dihindarkan, akumulasi dari berbagai persoalan. Cara baru penyelesaian perlu dipikirkan agar masalah Papua tak berputar bak lingkaran. Agar tidak ada korban-korban berjatuhan, konflik horizontal jangan sampai kejadian. Jalan perdamaian bagi Papua jadi hal utama, bagaimana kita menyikapinya sebagai bangsa. Inilah Mata Najwa, Nyala Papua. Ada yang membuat kata-kata yang kurang nyaman, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Papua mungkin merasa terusik dengan bahasa-bahasa seperti itu. Garansi bahwa akan meminta kepada Wakil Wali Kota Malang untuk mencabut pernyataan akan memulangkan para mahasiswa Papua yang ada di Malang. Kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Pemirsa, kericuhan pecah di sejumlah daerah imbas aksi yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Selain peristiwa di Surabaya, rentetan kejadian yang melibatkan mahasiswa asal Papua di Malang dan Semarang juga disebut-sebut menjadi pemicu kerusuhan yang terjadi pada hari Senin lalu. Seperti apa duduk perkaranya? Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan Gubernur Papua, Lukas NMB. Selamat malam Pak Lukas. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Hadir juga Lenis Kogoya, staf khusus Presiden Kelompok Kerja Papua. Selamat malam Pak Lenis. Ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Taufan. Dan ada Sekjen Federasi Kontras yang juga mendampingi mahasiswa Papua di Surabaya, ada Andi Irfan Junaidi. Selamat malam Pak Andi. Saya juga mengundang seorang dosen Universitas Papua di Manokwari, ada Pak Yusuf Sawaki. Selamat malam Pak Yusuf. Baik. Terima kasih banyak semuanya sudah bersedia hadir untuk kita berdiskusi malam hari ini. Saya ingin ke Pak Gubernur Papua dulu. Situasi terkini di Provinsi Papua seperti apa Pak Gubernur? Ya, tadi siang hari saya tiba. Peristiwa terjadi sekarang di kabupaten-kabupaten. Ya, tadi di Nabire dan untuk di Papua, Nabire dan Timika. Ya, ada pelemparan, ada kerusakan mobil-mobil dan rumah-rumah di sana di Timika. Nabire juga begitu. Kalau Papua Barat juga terjadi di Kaimanan dan Fafa gitu. Ya. Dan ini dilakukan oleh massa yang juga masih membawa agenda yang sama, ketidakpuasan, kekecewaan atas rentetan aksi sebelumnya. Agenda yang sama. Agenda yang sama. Tapi situasi sekarang yang laporan yang Anda dapatkan semuanya sudah bisa dikendalikan atau masih ada riak-riak? Sudah dikendalikan, tapi diperkirakan pasti mereka akan turun lagi, terutama masyarakat. Kemarin kan sebagian besar mahasiswa. Jadi kemungkinan diperkirakan kalau masyarakat yang mendengar, karena ini menyangkut harga diri dan martabat. Ya, itu tidak bisa main-main bagi orang Papua. Ya, kalau mereka dengar ya bisa turun, tapi kalau tidak ya tidak. Jadi Anda khawatir ini memang eskalasinya akan semakin meningkat Pak Gubernur? Ya, karena memang bukan sekali itu mereka sampaikan. Sudah banyak kali di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi ya, pasti mereka tidak terima dengan selama orang Papua harga diri dan martabat direndahkan, itu pasti mereka ribut. Anda sudah sempat berkomunikasi dengan anak-anak mahasiswa di Papua yang ada di Surabaya yang terlibat langsung, yang terkena dampak langsung Pak Gubernur? Ya, kita sudah komunikasi. Mereka juga sudah sampaikan laporan yang terjadi. Bendera tidak pernah mereka kasih turun. Itu yang dilakukan orang lain. Tidak pernah bendera merah putih diturunkan? Tidak pernah. Itu yang dilakukan orang lain. Jadi ya saya tidak tahu yang aktor intelektualnya siapa. Ini negara harus hadir di sana karena
tentara dan polisi yang pakai seragam lengkap, mereka maki-maki satu orang tentara, kasih tahu pemimpinmu, berarti kan dia kasih tahu saya. Ya, itu harus ditangkap orang itu. Tentara yang pakai seragam itu. Anda mendapat laporan seperti itu, jadi ada tentara Ya, yang ada videonya jelas. beritahu pemimpinmu. Dalam hari Anda merasa itu berarti pesan ke Anda. Pesan ke saya. Dan apa yang disampaikan itu, Pak? Ya, sekarang kan bagaimana penyelesaian penegakan hukum harus kita kedepankan. Ya toh. Jadi mereka yang pelaku jelas-jelas ditangkap dan kasih tahu kami sedang adili, kami sedang lakukan ini. Seperti itu. Negara harus kasih tahu itu. Tidak boleh masalah Papua disepelekan. Masalahnya besar ini. Tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Saya ingin tahu, mari kita kilas balik apa yang terjadi, yang memicu berbagai rentetan kerusuhan ini. Saya ingin ke Anda, Mas Andi. Anda mewakili dan kerap kali memang mengadvokasi, mendampingi mahasiswa Papua di Surabaya dan juga daerah lain. Ya. Yang terjadi di asrama Papua di Surabaya, apa sesungguhnya? Ini adalah satu dari sekian kejadian yang sering kali terjadi di asrama Jalan Kalasan. Namanya Jalan Kalasan, Surabaya. Jadi selama 2 hari itu situasi yang sangat mencekam bagi teman-teman yang ada di dalam asrama, terjebak di dalamnya. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman. Ada sejumlah teman di antara teman-teman asal Papua yang kasih kirim makanan itu ke dalam asrama, itu juga akhirnya malah ditangkap berikutnya. Jadi saya kira itu menjadi memori kolektif bagi anak-anak yang tinggal di asrama sebagai satu bentuk yang akan selalu mereka ingat sampai nanti begitu. Ini anak muda yang niatnya ke Surabaya belajar, mengembangkan kapasitas dan kemampuan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tapi mereka mendapatkan perlakuan bukan satu kali, tapi berkali-kali. Dilecehkan, dihinakan, dianggap tidak Indonesia begitu. Tidak ada yang tahu siapa itu yang patahkan tiang bendera dan buang itu tiang ke selokan. Tapi yang jelas itu tudingan awalnya. Ya, itu tudingan awalnya, kemudian beredar di banyak grup WhatsApp dan Facebook begitu, rame-rame lah orang-orang itu datang ke depan asrama. Disitulah peran kunci aparat kepolisian yang hilang. Seharusnya polisi bisa mengambil tindakan untuk mengendalikan ormas yang memang sudah kerap kali melakukan hal yang serupa. Ungkapan monyet kalau kita ke Surabaya itu bukan ungkapan lazim bagi anak-anak Surabaya. Orang Surabaya nggak pakai monyet kalau maki, pakai kata yang lain. Monyet itu adalah ungkapan khas yang lain gitu, bukan orang Surabaya yang punya khas. Dan itu terlontar pada saat? Terlontar berkali-kali. Berkali-kali. Kalau menurut kesaksian teman-teman relawan kontras yang di lapangan juga terekam dalam video yang beredar di banyak media sosial. Di situ ada orang yang berbaju tentara, TNI. Ada juga di sebelahnya orang berbaju Satuan Polisi Pamong Praja. Ada juga polisi di situ. Mereka berkali-kali melontarkan kata-kata itu. Jadi maka kemudian kemarin kontras menuntut agar Kapolres Tabes itu dicopot jabatannya. Dia buat kami dia nggak bisa atur ini pengamanan yang fair di Surabaya. Apa yang dia lakukan itu salah gitu. Pada titik apa kemudian akhirnya ormas dengan aparat kepolisian, Satpol Pamong Praja kemudian menembakkan gas air mata. Pada titik apa sampai eskalasinya sejauh itu sampai gas air mata digunakan? Kemudian kami tim yang di lapangan dari Surabaya, saya datang ke Surabaya di hari Sabtu. Kami rapat kecil begitu untuk apa yang mesti harus kita lakukan memberi pendampingan hukum ke teman-teman itu. Baru saja kami akan berangkat ke lapangan, terus kami dengar kabar dari lapangan kalau sejumlah personil polisi itu memaksa buka pagar, menembakkan peluru karet, dan kemudian membawa semua teman-teman yang di asrama itu secara paksa ke kantor polisi gitu. Kami tanya ke polisi, adakah surat penggeledahan? Tidak ada. Yang ada itu ya surat itu ditunjukin waktu di kantor Polres gitu. Secara cara itu salah sudah, secara protap itu salah sudah. Penggunaan kekuatan yang berlebihan yang diarahkan kepada teman-teman Papua itu sangat tidak perlu gitu, sangat tidak perlu. Oke. Nah,
kami juga mendapat laporan dari teman-teman ada sejumlah selongsong peluru begitu di kamar-kamar. Ini apa begitu? Ini anak-anak mahasiswa, dia anak yang memang ke Surabaya itu sekolah, bukan siapa-siapa. Dia bagian dari komunitas mahasiswa di Surabaya. Oke, saya ingin tahu sekarang kondisi mereka sendiri seperti apa di asrama ini? Karena tadi siang sempat ada info jadi tertutup tidak mau menerima ini kan siapapun. jadi kayak titik balik begitu ya. Di satu waktu sekian tahun mereka dihinakan, dinistakan. Tahu-tahu sekarang semua orang pengen ngajak ngomong sama teman-teman itu. Seperti sesuatu yang ini kayak dari ekstrim dari utara menuju selatan begitu, dari kutub ke kutub begitu. Satu waktu bertahun-tahun dia dihinakan. Ngomong sedikit salah, aksi sedikit salah, diskusi dicurigai, bikin putar film di asrama diserang. Tidak ada satupun kegiatan publik yang dilakukan oleh teman-teman asrama mahasiswa Papua itu yang dianggap benar begitu. Selalu dituduh separatis dan tidak dipercaya sebagai orang yang punya cinta kepada Indonesia begitu. Nah, sekarang wali kota pengen ketemu, gubernur pengen ketemu. Tadi pagi itu Pak Fadlizon pengen ketemu, semua orang pengen ketemu sama ditolak, teman-teman. tapi waktu wakil ketua DPR datang ya, ditolak. Jadi saya pikir saya bisa paham kenapa teman-teman kemudian menyatakan sudah kami tidak mau ketemu dengan semua orang begitu. Karena apa? Karena semua orang yang pengen ketemu nggak jelas juga maksudnya apa gitu. Mau kasih apa? Mau bikin apa? Perjelas dulu itu, baru kemudian mari kita bertemu secara baik-baik, meletakkan semuanya secara wajar, proporsional. Baik. Tadi Anda ada beberapa hal yang Anda katakan soal bagaimana tindakan aparat kepolisian. Ya. Kita akan mengkonfirmasi itu ke Polda Jawa Timur setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.